Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, kembali lagi bersama saya di podcast Ruang Ekonomi. Apa kabar sobat semua? Semoga diberikan kesehatan ya untuk selalu bisa beraktivitas di hari-hari berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah. Di video kali ini saya akan berdialog bersama narasumber terbaik kita. Tentunya tidak kalah menarik di podcast-podcast sebelumnya. Nah, di segmen kali ini saya akan membahas mengenai uang, di mana uang ini sering kita gunakan untuk alat pembayaran. Tentunya uang ini berada di kebutuhan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu yuk narasumber terbaik kita kali ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih Kak, siapa namanya, kemudian asal dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di program studi Perbankan Syariah. Wah, ternyata Kak Salim ini dari program studi Perbankan Syariah ya Kak. Tentunya sudah nggak asing banget namanya uang. Di Perbankan Syariah juga kerjanya pasti ngitung-ngitung uang. Nah, kalau kita berbicara tentang uang nih, mungkin aku singgung dulu ya Kak. Kita akan membahas mengenai uang menurut ekonomi makro Islam. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang uang nih Kak, mulai dari mana nih Kak? Nah, kalau kita bicara soal uang ini tentu kita harus tahu dulu sejarahnya. Nah, sejarah uang itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, sejarah perkembangan uang pun ada beberapa masa, yaitu ada masa barter, masa uang barang, masa uang logam, dan masa uang kertas. Wah, ada 4 tahap ya Kak, berarti mungkin bisa dijelasin sih Kak, tahap barter itu di mana Kak? Nah, untuk masa barter itu pada mulanya masyarakat itu belum mengenal pertukaran karena setiap orang itu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Nah, dalam perkembangannya, apa yang mereka produksi sendiri ternyata tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhannya. Mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Namun, pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Salah satunya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan. Jadi masa barter ini intinya pertukaran barang aja ya Kak? Iya, betul sekali. Iya. Mungkin lanjut sih Kak, masa berikutnya nih apa nih Kak? Masa berikutnya yaitu masa uang barang. Nah, gimana sih Kak mengenai masa uang barang itu, seperti apa pada masa itu? Nah, pada masa uang barang ini, benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi, sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya tembakau, batang emas, dan garam. Namun kesulitan dalam pertukaran tetap ada karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan. Serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Berarti pada masa uang barang ini alat tukar yang diterima itu secara umum ya Kak, dan biasanya itu dia bernilai tinggi dan juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja tadi emas. Nah, emas ini kan cirinya dia sulit ditemukan ya Kak, yang kadang bisa habis. Itu jadi merupakan salah satu masa pada masa uang barang ya Kak. Iya. Nah, kemudian ketiga ini masanya apa nih Kak kalau boleh tahu? Nah, untuk masa selanjutnya itu yaitu masa uang logam, di mana uang logam ini dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari oleh umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Nah, logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Namun seiring dengan perkembangan perekonomian, timbullah kesulitan-kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah. Sementara jumlah logam emas dan perak sangat terbatas. Nah, oleh karena itu
penggunaan uang logam ini pun menurun dan juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah uang kertas. Oh, jadi pada masa uang logam ini ia memiliki ciri nilai yang sangat tinggi ya Kak, dan tadi logam juga cirinya itu tidak mudah rusak ya kan, tapi pada masa uang logam ini sangat memiliki kesulitan yang sangat rentan. Salah satunya sangat terbatas SDM-nya Kak. Salah satu tadi emas dan perak itu kan sangat terbatas ya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, sehingga tercipta ya tadi Kak uang kertas yang sampai sekarang ini kita gunakan. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Kak pada masa uang kertas itu bisa muncul, bisa tercipta gitu? Nah, untuk pada masa uang kertas ini mula-mula uang kertas yang beredar itu merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Dan pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas sebagai bukti untuk alat tukar, dan hingga saat ini pun uang kertas masih digunakan. Oh ya, seperti itu. Sehingga bisa aku simpulkan ya Kak, dari beberapa masa yang sudah Kakak jelaskan tadi dalam sejarah uang itu ada 4 masa ya Kak. Tadi yang pertama ada masa barter, kemudian masa uang barang, kemudian masa logam, sampai ke masa uang kertas yang sampai sekarang ini kita gunakan. Nah, di mana setiap masa ini punya kesulitannya masing-masing ya Kak. Namun pada masa uang kertas ini yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, bicara tentang uang, tentunya rakyat atau kita mahasiswa ini pasti perlu tahu sih Kak, pengertian uang itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa Kakak jelasin nih Kak, pengertian uang itu dalam kehidupan kita seperti apa? Nah, uang secara umum itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi, di mana sesuatu yang dijadikan sebagai uang diterima, dipercaya, dan disukai oleh masyarakat. Namun di sisi lain, pengertian uang itu dibedakan menjadi dua, yaitu uang dalam ilmu ekonomi tradisional dan uang dalam ilmu ekonomi modern. Nah, uang dalam ilmu ekonomi tradisional ini didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Oh, jadi uang itu bahwasannya sesuatu benda yang dapat diterima secara umum ya Kak oleh masyarakat untuk mengukur nilai tukar ini dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa serta waktu yang bersamaan yang bertindak sebagai alat menimbun kekayaan. Ya. Mungkin dari Kak Salim ada pertanyaan nih untuk aku terkait podcast yang sudah aku lalui sebelumnya. Nah, di podcast sebelumnya aku pernah lihat kamu membahas mengenai fungsi uang. Nah, menurut kamu fungsi uang dalam Islam itu seperti apa sih? Ya bener banget sih Kak, aku beberapa waktu sebelumnya aku ada membahas mengenai fungsi uang. Nah, di mana fungsi uang ini menurut Islam itu ada 3 Kak. Oh, jadi ada 3. Boleh Ya, tahu banget. apa saja itu? Nah, yang pertama itu ada sebagai alat tukar. Kemudian yang kedua sebagai satuan hitung atau pengukur nilai. Kemudian yang ketiga itu sebagai penyimpan nilai apabila uang tersebut terbuat dari emas dan perak. Nah, mungkin bisa dijelasin uang sebagai alat tukar itu sebagai apa sih? Nah, di dalam Islam itu uang sebagai alat tukar itu merupakan fungsi utama dalam fungsi uang, di mana ia sebagai alat tukar. Nah, pertukaran itu dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang, sehingga dengan demikian kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat sistem barter itu yang zaman dahulu orang lakukan seperti sejarah yang sudah Kak Salim sampaikan itu bisa teratasi. Nah, dapat sebagai alat tukar ini bisa kita tarikan bahwa uang itu bukan barang.
Oh, jadi uang dalam Islam ini fungsi utamanya sebagai alat tukar ya? Ya bener banget Kak, jadi dalam Islam itu fungsi utama uang itu sebagai alat tukar. Nah kemudian yang kedua tadi uang sebagai pengukur nilai, di mana uang ini sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan Kak, menunjukkan kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Nah selain itu juga fungsi uang ini sebagai alat penunjuk harga, di mana dengan uang harga barang dan jasa itu ditentukan, seperti kita menentukan nilai sebuah rumah atau mobil Kak. Oh, jadi fungsi uang dalam Islam yang kedua ini sebagai pengukur nilai atau barang dan jasa ya? Iya benar banget Kak. Seperti tadi, kita bisa menentukan nilai sebuah rumah atau mobil. Ya benar banget Kak, jadi di fungsi yang kedua ini kita bisa menentukan, bisa melihat nilai suatu barang ini berapa, seperti tadi rumah dan mobil. Nah kemudian yang ketiga itu ada fungsi uang sebagai penyimpan nilai Kak, di mana uang ini dimiliki seseorang itu tidak hanya untuk dibelanjakan keseluruhan saja dalam satu waktu, tapi uang ini akan kita sisihkan juga, akan kita simpan juga untuk masa yang akan datang, seperti untuk kita membeli barang atau jasa persiapan di waktu sakit atau mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Nah jadi uang ini juga sebagai penyimpan nilai untuk masa yang akan datang. Nah, uang sebagai penyimpan nilai ini maksudnya kita menabung ya Kak, untuk masa yang akan datang. Iya, bener banget Kak. Nah sehingga Kak, dalam perspektif ekonomi makro Islam itu uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Nah uang ini juga berperan penting dalam perekonomian. Ya dimaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, pengisapan dalam ekonomi tukar menukar. Oh, jadi hadirnya uang dalam pandangan ekonomi makro Islam itu sebagai alat tukar ya, bukan sebagai alat komoditi. Ya bener banget Kak, dalam perspektif Islam itu uang ini sebagai alat tukar. Nah sudah cukup lama ya Kak perbincangan kita di podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Kak Salim sudah hadir bergabung di podcast saya di Ruang Ekonomi ini. Sangat bermanfaat banget loh Kak, apalagi ini tentang uang yang kita gunakan terus-menerus sampai masa yang akan datang. Mungkin saya akhiri nih Kak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.